Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita. Pernah nggak sih kalian ngebayangin sebuah revolusi teknologi militer yang dulunya cuma ada di angan-angan, sekarang beneran kejadian tepat di depan mata kita? Nah, hari ini kita bakal ngebahas tuntas soal pergeseran besar yang lagi ngubah wajah pertahanan dan keamanan global. Coba deh, kalian inget-inget lagi adegan di film-film fiksi ilmiah. Kita kan udah sering banget ya nonton kilatan cahaya laser yang langsung ngancurin pesawat luar angkasa musuh, tapi tahukah kalian? Apa yang dulunya murni cuma trik visual film, sekarang udah jadi realitas operasional di dunia nyata. Kita udah nggak lagi ngomongin masa depan imajiner nih. Teknologi ini benar-benar udah nyala dan siap dipakai di medan tempur hari ini juga. Oke, mari kita masuk ke bagian 1. Era baru pertahanan udara. Saat ini, negara-negara besar di dunia lagi balapan buat nyempurnain sistem canggih ini. Buat paham revolusi ini, kita harus kenalan dulu sama konsep dasarnya, yaitu Directed Energy Weapon alias senjata energi terarah. Ini tuh bener-bener lompatan konsep yang gila banget. Kalau biasanya senjata nembakin objek fisik kayak peluru atau rudal logam yang isinya bahan peledak, senjata jenis ini malah memproyeksikan energi murni yang dikonsentrasikan langsung ke arah target. Ini otomatis ngerombak aturan main secara total. Lanjut ke bagian 2, cara kerja senjata laser. Kalian pasti penasaran kan, gimana sih persisnya energi cahaya ini bisa ngelumpuhin ancaman di udara? Prosesnya itu kejadian cepet banget, bener-bener setara sama kecepatan cahaya. Pertama, sistem bakal ngedeteksi dan ngunci target secara instan. Kedua, sistem memusatkan energi cahaya yang luar biasa tinggi ke satu titik spesifik. Dan ketiga, boom! Panas ekstrim dari cahaya ini bakal langsung ngerusak sensor, ngelumpuhin sistem elektronik, atau bahkan ngelelehin fisik si target itu sendiri cuma dalam hitungan sepersekian detik. Presisinya itu mutlak tanpa jeda waktu sama sekali. Masuk ke bagian 3, keunggulan utama senjata laser. Kenapa sih militer di seluruh dunia tuh sampai ngebet banget pengen adopsi teknologi ini secepatnya? Coba kita lihat dari sisi finansialnya, karena jujur aja kontrasnya mengejutkan banget. Di satu sisi, kita punya rudal pertahanan udara konvensional yang buat sekali tembak aja bisa ngabisin ratusan juta sampai miliaran rupiah. Di sisi lain, senjata laser punya biaya operasional yang nyaris 0 rupiah per tembakan. Senjata ini murni cuma butuh suplai energi listrik. Coba bayangin, nembak jatuh sebuah drone murahan pakai rudal seharga miliaran itu kan sama sekali gak masuk akal. Nah, laser ini datang sebagai solusi cerdas buat mecahin teka-teki logistik tersebut. 0. Itulah jumlah amunisi fisik yang kalian butuhin kalau pakai sistem laser ini. Kalian nggak perlu repot-repot produksi peluru dan nggak perlu ngisi ulang tabung rudal. Selama generator di pangkalan atau kapal laut masih punya bahan bakar buat ngasilin listrik, senjata laser punya peluru yang sifatnya tak terbatas. Mengingat peperangan modern itu sangat nuntut efisiensi logistik, kemampuan buat nembak terus-terusan tanpa takut kehabisan amunisi, itu adalah sebuah terobosan yang fenomenal. Sekarang kita masuk ke bagian 4. Sistem laser di dunia nyata. Teknologi ini udah bukan lagi sekedar pajangan atau rancangan di atas kertas. Faktanya, teknologi ini udah diimplementasikan dan beneran siap tempur. Contohnya, ada sistem Iron Beam buatan Rafael dari Israel yang dirancang spesifik buat ngehancurin roket jarak pendek dan drone. Sistem ini bertindak sebagai pelengkap yang super ekonomis buat kuba besi atau Iron Dome mereka. Terus, ada juga sistem Helios milik Angkatan Laut Amerika Serikat yang udah diintegrasikan langsung di kapal perang buat ngelindungin armada dari ancaman udara pas mereka berlayar. Tapi tunggu dulu, kita bahas bagian 5, keterbatasan dan tantangan teknis. Di balik semua keajaibannya, ada realitas keras yang jadi batu sandungan. Ternyata, efektivitas sinar laser ini lumayan rapuh kalau dihadapkan sama kondisi media yang dia lewatin. Di dalam laboratorium yang cerah, wah, dia kerja sempurna. Tapi di dunia nyata, gangguan atmosfer kayak hujan, kabut, debu, atau bahkan asap tebal dari sisa pertempuran itu bisa dengan gampang menyebarkan partikel cahaya. Jadi, cuaca buruk ini bisa secara drastis ngurangin kekuatan sinar tersebut jauh sebelum sinarnya sempat ngebakar target. Belum lagi urusan perangkat kerasnya. Buat ngasilin sinar yang sanggup ngelelehin logam, itu butuh suplai energi listrik yang raksasa banget. Nah, energi yang masif ini pada akhirnya ngasilin panas yang sangat ekstrem. Makanya, sistem ini wajib banget dilengkapi infrastruktur pendingin yang super kompleks. Kalau nggak, sistemnya bisa overheating, atau malah parahnya, ngelelehin komponen senjatanya sendiri. Jadi poin krusialnya begini,
Karena adanya keterbatasan teknis dan urusan cuaca tadi, senjata laser untuk saat ini belum bisa sepenuhnya ngegantiin peran rudal konvensional. Posisi mereka sekarang justru didesain buat saling melengkapi dalam sebuah konsep pertahanan berlapis atau yang sering disebut layered air defense. Analoginya, laser itu tameng ekonomis buat ancaman jarak dekat pas hari lagi cerah, sementara rudal tetap standby penuh buat ngadepin ancaman berat atau pas kebetulan cuacanya lagi jelek. Mari kita melangkah ke bagian 6, masa depan peperangan digital. Kira-kira apa jadinya ya kalau senjata sekuat ini dikendaliin sama algoritma? Sistem masa depan ini tuh dibangun di atas pondasi yang kokoh banget. Kemajuan teknologi serat optik, sistem radar modern, dan sensor elektrooptik yang super canggih. Tapi yang paling bikin takjub itu adalah integrasinya dengan AI alias kecerdasan buatan. Integrasi ini ngemungkinin sistem buat ngambil alih tugas deteksi, pelacakan, dan penguncian target, semuanya secara otomatis. Mesin ini merespons jauh lebih cepat dan akurat dibandingin sama operator manusia manapun. Kita benar-benar lagi nyaksiin pergeseran strategis yang masif. Dari masa lalu yang sepenuhnya dikendaliin oleh amunisi kinetik, kayak peluru dan ledakan fisik, sekarang kita lagi pelan-pelan transisi menuju era energi terarah. Dan kalau kita lihat ke depan, tren ini jelas banget nunjukin kalau masa depan pertahanan bakal didominasi mutlak sama peperangan digital dan teknologi energi. Menarik benang merah dari materi kita hari ini, ada satu hal yang pasti. Perkembangan teknologi laser ini secara definitif menandai pergeseran paradigma peperangan. Bergerak dari penggunaan amunisi kinetik menuju penguasaan energi dan teknologi digital. Siapapun negara yang berhasil memimpin pengembangan laser, AI, dan sistem berdaya tinggi ini, mereka bakal langsung pegang kunci keunggulan strategis di masa depan. Yang akhirnya ninggalin kita dengan satu pertanyaan provokatif. Siapa sih yang benar-benar akan mendominasi peperangan digital dan energi di abad ke-21 ini? Peta kekuatan global perlahan lagi ditulis ulang, bukan lagi pakai rentetan peluru, tapi dengan kekuatan energi murni dan kepintaran buatan. Terima kasih banyak udah bergabung di bedah materi kali ini, dan sampai jumpa di analisis mendalam kita berikutnya.